Masih di program Bible Everyday, mari kita akan belajar akan firman Tuhan dan menggalinya secara dalam dan kemudian menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yeskiel pasal yang ke-35. Judul perikopnya adalah murka Tuhan atas pegunungan Seir. Pegunungan Seir ditinggali oleh orang-orang Edom. Orang-orang Edom itu adalah keturunan daripada Esau. Kenapa pegunungan Seir atau bangsa Edom ini dihukum oleh Tuhan? Bukankah mereka ini keturunan Esau? Kalau keturunan Esau berarti mereka ada kaitan dengan Israel, karena Esau dan Yakub adalah kakak adik dan Esau adalah anak daripada Ishak. Dan ini menunjukkan bahwa ternyata garis keturunan pun itu tidak menjamin, sebab ada sesuatu yang salah dengan Edom ini. Mari kita lihat sama-sama ayat yang kedua. Hei anak manusia, tujukanlah kamu kepada pegunungan Seir, bernubuatlah melawan dia dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menjadi lawanmu, hei pegunungan Seir, dan aku akan mengacungkan tanganmu melawanmu dan akan menjadikan engkau musnah dan sunyi sepi. Aku akan menjadikan kotamu reruntuhan dan engkau akan menjadi sunyi sepi dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ini masalah besar kalau sampai Tuhan berkata, aku akan menjadi lawan. Ini masalah yang sangat-sangat besar. Bolehlah bangsa manapun berkata, aku akan menjadi lawanmu. Tidak ada masalah. Sebab kalaupun bangsa melawan bangsa, bangsa itu bisa cari pertolongan kepada Tuhan. Tetapi kalau Tuhan sendiri menyatakan, aku akan jadi lawanmu, maka habislah Seir atau habislah Edom ini. Sekarang pertanyaannya, kenapa Tuhan memusuhi atau menghukum Edom? Padahal kalau kita melihat di dalam Ulangan pasal yang kedua, nanti kita akan kembali di sini. Saya ingin menceritakan kepada Anda bahwa sebetulnya Edom ini juga tempat yang dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Ulangan pasal yang kedua, dan kita akan membaca ayat yang keempat. Perintahkanlah kepada bangsa itu demikian, sebentar lagi kamu akan melalui daerah saudara-saudaramu Bani Esau yang diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu, tapi hati-hatilah sekali, janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka, karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Jadi Tuhan itu sudah berfirman kepada bangsa Israel yang mereka hendak melintasi pegunungan Seir, sudah diingatkan bahwa mereka tidak boleh menduduki sedikit pun juga wilayah Seir, tidak boleh menyerang mereka. Sebab apa? Sebab mereka adalah Bani Esau. Dan Tuhan menghargai Esau sebagai anak daripada Ishak. Makanya Tuhan sendiri mengatakan sudah memberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Tuhan melindungi Esau, menjaga Seir. Tapi kenapa di dalam Yeskiel 35 ini Tuhan kok berbalik, seolah-olah sekarang malah memusuhi Edom, memusuhi Seir atau memusuhi Bani Esau ini? Karena ada beberapa hal. Yang pertama, ayat yang kelima. Oleh karena dalam hatimu terpendam rasa permusuhan yang turun-temurun, dan engkau membiarkan orang Israel menjadi makanan pedang pada hari sial mereka, waktu saatnya tiba untuk penghakiman terakhir. Jadi rupanya perselisihan antara Esau dan Yakub ini tidak pernah selesai. Mungkin selesai di antara Esau dan Yakub sendiri, karena di dalam Kejadian diceritakan bahwa mereka melakukan rekonsiliasi, saling peluk-memeluk, saling bertangis-tangisan, dan saling mengampuni satu dengan yang lain. Tetapi rupanya keturunan mereka ini masih saja bermusuhan terus. Dalam hatinya terpendam rasa permusuhan, artinya ada kebencian, artinya ada dendam yang tidak terselesaikan. Dan di mata Tuhan ini sesuatu yang salah, karena memendam kebencian, permusuhan adalah sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Lalu kemudian dosa kedua, ayat ke-10. Oleh sebab engkau mengatakan kedua bangsa itu dan kedua negeri itu akan menjadi milikku dan kita akan memilikinya. Sebetulnya Tuhan ada di situ. Yang kedua,
bangsa Edom ini menjadi serakah, ingin memiliki Yehuda, ingin menindas Yehuda, ingin mencari keuntungan dari saudaranya sendiri. Dan di mata Tuhan itu sesuatu yang jahat, serakah, tamak, dan justru dia menindas yang lemah, mencari kesempatan yang lemah untuk dihabiskan demi keuntungannya sendiri. Itu sesuatu yang jahat dan salah di hadapan Tuhan. Yang ketiga, ayat yang ke-15. Seperti engkau bersuka cita mengenai milik pusaka kaum Israel yang sudah menjadi sunyi sepi, demikianlah akan kulakukan terhadap engkau. Engkau akan menjadi sunyi sepi, hai pegunungan Seir, dan engkau segenap Edom dan keseluruhanmu, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Yang ketiga ini mungkin kita tidak pernah menyangka bahwa Tuhan bisa menghukum, yaitu ketika Edom itu bersuka cita ketika melihat Israel hancur. Ternyata bersuka cita di atas penderitaan orang lain itu bisa menjadi dosa. Karena firman Tuhan konsepnya adalah bersukacitalah dengan orang yang bersuka cita, menangislah dengan orang yang menangis. Harusnya kita berempati kalau ada di antara saudara kita sedang jatuh, terpuruk. Tidak hanya berempati, tapi kita juga mengangkat, menolong mereka. Mestinya Edom harusnya memiliki cara pandang seperti itu, tapi nyatanya tidak. Edom malah bersukacita di atas keterpurukan Israel, dan bagi Tuhan itu sesuatu yang jahat, dan Tuhan menjadikan dirinya sebagai lawan Edom. Maka satu kali kemudian Edom atau Seir ini menjadi sunyi sepi, kena hukuman Tuhan. Mari ibu bapak saudara semuanya, kita belajar beberapa hal di sini. Yang pertama, jangan biarkan kebencian, permusuhan terus-menerus ada di dalam hati kita. Mari kita bereskan. Yang kedua, jangan jadi orang yang tamak, jadi orang yang serakah. Kelemahan orang lain justru kesempatan untuk kita mengambil keuntungan bagi diri kita sendiri. Janganlah kita lakukan seperti orang-orang Edom. Dan yang ketiga, jangan bersukacita di atas penderitaan orang lain. Berempatilah, bahkan harusnya kita menolong mereka. Kiranya pembelajaran kita hari ini menjadi berkat buat kita semuanya. Tuhan berkati.